Jiwa marah dari master virtual tersedot ke dalam sebuah benda yang mirip tomat dengan tatapan yang luar biasa di matanya, tapi kemudian kilatan cahaya muncul di matanya. Bagaimana bisa sebuah bendera saja menjebak jiwa raja ini? Setelah memasuki spanduk, jiwa master virtual dilepaskan dan diblokir. Ia mampu bergerak bebas di dalam tomat. Tentu saja, itu hanya bisa terjadi di dalam pertempuran ini. Di dalam bendera penekan jiwa Xiaoyan, selain menyerap jiwa Raja Taixu yang tak terhitung jumlahnya, bos di dalam bendera penekan jiwa adalah Ye Tian. Hei, kenapa kamu tidak berlutut padaku saat kamu melihatku bersujud? Master virtual berdiri di dalam bendera penekan jiwa yang kosong. Dia tampak seperti pendatang baru. Jiwa Taixu di sekitarnya menyeringai dan terbang mengelilingi master virtual. Memandangi jiwa-jiwa yang mati ini seolah-olah mereka sedang menatap ke arahnya. Dengan suara dahsyat lainnya, jiwa-jiwa mati di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka segera lari. Kamu masih berani berteriak dan berteriak di wilayah raja ini. Ye Tian berubah menjadi awan ungu dan mengembun di depan master virtual. Ini adalah asal-usul Ye Tian, dan yang meninggalkan panji penekan jiwa adalah tiruannya. Justru karena itulah Xiaoyan dapat mengendalikan iblis Ye Tian. Keluar dari sini. Master virtual berteriak lagi, tapi Ye Tian tidak mau mentolerirnya. Hei, jika kamu tidak bekerja keras dalam budidaya, kamu akan tersegel di tempat ini, tempat yang mirip tomat, dan kamu masih gila. Suara Ye Tian keluar dengan marah, tapi dia tidak mengambil tindakan terhadap master virtual. Menurutku kamu cukup baik. Bagaimana kalau Anda dan saya bekerja sama untuk menerobos rangkaian bendera jiwa ini, keluar, dan kemudian bergabung untuk membunuh ini? Dia hanyalah iblis. Master virtual tidak menjawab, tetapi memilih duduk bersila di antara bidak catur. Jika tebakan saya benar, nama Anda seharusnya Ye Tian, karena Anda mengenal saya. Kebetulan saja, bagaimana kalau kita bekerja sama? Ye Tian tertawa jahat dan pergi. Setelah Sulord memarahinya, dia duduk bersila dan menutup matanya, dan jiwa Taixu di sekitarnya melonjak ke arahnya. Jika Anda ingin menelan jiwa, dengarkan nasihat saya dan jangan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Ye Tian tidak marah, tetapi mundur dan mencoba membujuknya, tetapi master virtual mengabaikannya sepenuhnya. Pada saat ini, busur listrik ungu melintas di atas kepala master virtual dalam bendera penekan jiwa. Datang, Suzu sepertinya menyadari sesuatu, dan segera mulai pergi lagi, tapi sudah terlambat. Busur listrik ungu berkumpul dan berubah menjadi petir ungu, membombardir ke arah Void Lord. Ledakan. Awan hitam ungu bergetar tiba-tiba, seolah-olah dia terkena pukulan. Seperti kata pepatah, jangan dengarkan kata-kata orang tua di zamanku. Tidak ada perbedaan antara Anda dan anak kecil. Kekuatan pertarungan jiwa master virtual yang disambar petir membuatnya membeku sesaat, tidak bisa bergerak sama sekali. Jujur saja sekarang, iblis ini tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, jika tidak iblis ini pasti sudah lama keluar. Apakah ini giliranmu? Ye Tianpiao meringkuk lagi dan tidak bergerak. Kembali ke Xiaoyan. Xiaoyan terhuyung, jiwa dan raganya hampir roboh setelah terkena sutra palem lagi. Tapi kekuatan yang dia kendalikan tepat, menjaganya pada nilai kritis di mana Xiaoyan akan mati, selama Xiaoyan tidak mati. Xiaoyan pulih lagi, dan dia sekarang berjalan menuju pusaran air. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Xiaoyan akan terluka parah, dengan darah berceceran di mana-mana. Ye Beijing dan Su Qiantai sama-sama tampak serius saat melihat pemandangan ini.
Ini benar-benar berbeda dengan Mi Panjang yang disebutkan Hua Ken. Hua Ken mengatakan bahwa dia telah membunuh Zhang Miesi sebelumnya dan juga mengatakan bahwa kekuatan tempur Chang Miesi tidak kuat. Itu hanyalah boneka yang dimanipulasi. Tapi sekarang sepertinya Chang Miesi yang ada di depanku. Bukanlah boneka yang diikat dengan tali. Kekuatan tempur yang dimilikinya bahkan lebih mencengangkan. Wilayahnya sangat berfluktuasi sekarang, tapi setidaknya tidak jauh berbeda dengan wilayahku. Sungguh luar biasa dia tidak bisa melawan di depan Zhang Mianxi. Sekarang Ye Jingjing menunjukkan pandangan ragu, termasuk perilaku aneh Chang Mianxi. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia tidak akan membunuh Xiao Yan, tetapi sepertinya menghalangi Xiao Yan. Jika dia tidak muncul, maka dengan kondisi Xiao Yan saat ini, Taixu ini tidak akan mampu bersaing dengannya. Semua akan dihancurkan oleh anti-inflamasi. Tapi seperti timbangan, dia harus menjaga keseimbangan keduanya untuk mencegah Xiao Yan menghancurkan Taixu. Namun, Xiao Yan terluka parah oleh Chang Miesi, namun dia masih belajar cara keluar dari 7 pagoda penekan dewa sebelumnya. Jika benang umur panjang tidak membunuhnya, maka dia masih bisa menghapus obsesi Taixu ini. Kali ini hampir selesai. Bayangan yang dilangkahi Xiao Yan belum jatuh, dan terhapus lagi oleh telapak tangannya, namun ia masih enggan untuk terus melangkah keluar dengan kakinya. Ini adalah perang yang menyangkut kelangsungan hidup semua makhluk hidup di Sensi. Perang ini tidak pernah menjadi, ini permainan Anda. Tahukah Anda berapa banyak nyawa yang mereka bunuh, di Sensi, dan berapa banyak bintang dan bintang yang mereka hancurkan? Jika saya tidak membunuh mereka semua, mereka akan terus melakukan ini pada ribuan makhluk di Sensi saya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ketika darah mereka mengalir ke sungai, mengapa Anda tidak muncul? Mengapa tidak menghentikan mereka dan tidak membunuh mereka semua? Jika Anda mengatakan Anda menyerah, Anda menyerah. Aku tidak peduli padamu dalam masalah ini. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Nyala api di matanya menyala. Api tak berujung keluar dari tubuh Xiao Yan. Meluas dengan kecepatan tinggi, dalam sekejap sepertinya menutupi semua kekosongan bintang yang berisi Taixu. Anti peradangan dari domain api tak berujung akan membakar seluruh Taixu di sini. Matanya bertekad, ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat menghentikan invasi Taixu, setidaknya dapat menyebabkan beberapa pukulan sampai batas tertentu. Untuk melenyapkan Taixu dan segala sesuatu yang dijarah di Sensi, kita juga harus membunuh pengguna penjarahan ini. Keberadaannya pasti akan menjadi ancaman, dan Xiao Yan tidak ingin melepaskannya, apalagi Taixu di sini. Kebencian ini sangat nyata dan bagus, tetapi Taixu juga punya alasannya. Masuk akal jika mereka tidak menyerang Sensi, bukan? Saat Chang Meisi berbicara, dia segera membuka mulutnya dan mulai menarik napas dalam-dalam. Lautan api Xiao Yan terlihat datang dari segala arah, dan semuanya tersedot ke dalam perutnya dengan telapak tangannya. Ini semua tentang hidup dan mati. Setiap orang punya alasannya masing-masing, jadi setiap orang mengambil langkah mundur kali ini. Chang Meisi seperti seorang wasit, tapi Xiao Yan tidak membutuhkan wasit sekarang, yang dia inginkan adalah membunuh semua Taixu di sini. Mengapa kamu tidak membiarkan aku membunuhmu? Mata Xiao Yan memerah, dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan saat dia melihat Mi panjang itu. Xiao Yan mendekati Chang Miesi selangkah demi selangkah. Chang Miesi tidak takut sama sekali dan hanya perlu menepuk Xiao Yan dengan lembut, dapat menyebabkannya terluka parah, dan setiap inci Anda mendekatinya akan dipenuhi kabut darah.
Ini akan sangat menyulitkan saya. Jika kamu tidak menyerah, maka aku tidak punya pilihan selain menyegelmu selama ratusan tahun. Senyuman aneh muncul di wajah Uzumaki, dia perlahan membuka telapak tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata,